kemudian saksi-saksinya memang ada, terus kemudian juga bukti-bukti lain berkaitan dengan masalah surat ya, termasuk transkrip nilai, kemudian juga perkuliahan dan lain sebagainya, itu sudah ada. Apalagi yang diragukan lagi? Makanya kemarin inilah kita mau kepada penyidik ya yang ada di Polda Metro Jaya, nggak usah takut-takut ya. Kemarin juga saya katakan kalau memang ada tarik menarik di sini orang-orang kuat, ya umumkan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, sangat wajar kalau kemudian netizen dan para relawan Pak Jokowi mempertanyakan kinerja kepolisian Republik Indonesia, khususnya di Polda Metro Jaya. Sebab kita tahu bahwa kasus yang didalami mereka itu sudah sangat lama bergulir dan sudah masuk dalam taraf penyidikan. Yang sangat disayangkan sesungguhnya adalah kasus ini harusnya sudah naik menjadi proses pentersangkaan yang pada akhirnya bisa dilakukan penahanan, karena disinyalir bahwa pasal-pasal yang dilanggar oleh para kucuk pemburu ijazah ini sangat berlapis dan rata-rata ancaman hukumannya di atas 6 tahun ya, sehingga bisa dilakukan penahanan. Tetapi entah kenapa sampai hari ini Polda Metro Jaya tak kunjung mentersangkakan mereka. Jangan-jangan memang apa yang kita khawatirkan bersama, bahwa ada orang besar bermain di belakangnya yang turut andil menahan kasus ini di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu kita sesungguhnya sangat berharap agar Polda Metro Jaya buka-bukaan saja benar apa yang disampaikan di dalam podcast Cokro TV yang saya cuplikan itu, sehingga kasus ini betul-betul terang benderang, karena ini sangat berbahaya, sangat menyita energi rakyat Indonesia. Apalagi Pak Prabowo hari ini lagi goncar-goncarnya mendorong program prioritasnya yang diharapkan bisa memperbaiki hajat hidup rakyat Indonesia. Tetapi dengan adanya sampah-sampah ini, maka ini tentu sangat mengganggu. Oleh sebab itu sahabat-sahabat sekalian, tidak ada pilihan hari ini bagi Polda Metro Jaya untuk tidak mentersangkakan Panci CS. Menyatakan mendesak kepada Polda agar keberadaan Roy Suryo itu statusnya, Roy Suryo dan kawan-kawan itu statusnya ditingkatkan dari penyidikan ya kepada tersangka, ya kepada status tersangka. Dan kalau memang perlu, kita juga mendorong kepada Polda, ya Polda Metro Jaya dalam hal ini, ya untuk menahan yang bersangkutan, ya 3 tersangka ini, dan juga orang-orang yang ada di belakangnya. Kenapa kita katakan seperti itu? Pertama, kita melihat ini kelihatan mulai melambat, mulai melemah. Ada apa? Ini yang kita pertanyakan di dalam persoalan ini. Padahal kasus ini menjadi atensi besar bagi masyarakat Indonesia. Orang mau tahu dong, ya sampai sejauh mana nih alur cerita dari dari keadaan-keadaan yang dikatakan ijazah itu palsu dan tidak. Ya, sementara kita kan yang mengatakan itu tidak. UGM juga menyatakan itu tidak. Roy dan kawan-kawan, Barreskrim juga menyatakan dari hasil penyelidikannya, ya kemudian ditemukan data bahwa itu asli, gitu. Ya, nah ini kan kita mau tahu nih, ya sampai kemana arusnya, ya apa yang dimauin oleh Roy Suryo itu dan kawan-kawan menuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu. Ini yang kita mau tahu gitu kan. Nggak bisa hanya kemudian berhenti dan kemudian nggak jelas lagi. Dan tentunya ini juga akan menjadi perhatian buat masyarakat luas loh. Kalau ini terus berlarut-larut seperti ini. Karena sepertinya kan tidak ada kepastian hukum. Itu yang kita dorong. Jadi kita juga mengatakan kita akan mengapresiasi apapun tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penyidik sepanjang jalur hukum atau ketentuan-ketentuan hukum itu diproses sesuai dengan ketentuan yang benar. Kalau kita lihat sekarang ini kan seperti mandek, seperti ada sesuatu apa ya kalau saya lihat
Padahal kalau kita lihat, seperti juga saya udah bicara juga di Cokro ya dalam kaitan ini. Kemarin juga saya tegaskan, karena salah satu saya juga orang yang diminta untuk bicara berkaitan dengan masalah keberadaan hukum dalam kasus ini. Oh, di acara pernyataan para relawan itu, di Pak, ya? acara relawan itu kemarin saya juga salah satu yang berbicara, yang ikut berbicara. Karena kan berkaitan dengan masalah hukum, barangkali saya lebih juga banyak mengetahui persoalan-persoalan ini. Saya katakan di dalam persoalan pada waktu acara kemarin itu ya, acara dengan relawan itu, saya udah bilang ya, untuk mencari alat bukti itu bukan di tingkat penyidikan, tapi di tingkat penyelidikan, gitu kan? Nah, kalau saya lihat ya, kenapa perkara ini naik kepada penyidikan, berarti kan sudah ditemukan dong. Kata-kata 2 alat bukti, di mana alat bukti itu menunjuk kepada orang bahwa itu adalah sebagai pelaku dari tindak pidana. Kan itu. Sedangkan penyidikan ini kan berjenjang namanya ya, tingkat bekerja berjenjang. Dari penyelidikan ke penyidikan itu berjenjang. Artinya konteks daripada keadaan-keadaan hukum yang berkaitan dengan masalah kasus ini itu ditentukannya di penyelidikan, gitu kan? Nah, kalau udah dinaikkan sebagai ke tingkat penyelidikan bahwa perkara ini sudah di tingkat penyidikan, perkara ini sudah ditemukan 2 alat buktinya. Terus apalagi gitu kan? Nah, harusnya gercep dong dalam konteks ini, apalagi sih yang mau ditunggu? Katanya ahli diperiksa dan lain sebagainya, kan udah diperiksa juga. Nah, kenapa ahli diperiksa dalam konteks ini? Kan untuk menentukan antara keterangan saksi dengan alat bukti yang ada, ini klop gak? Ini masuk ranah pidana gak? Kan sepertinya juga sudah cukup kuat saksi-saksi yang diajukan ini, ya, ijazahnya benar, terus kemudian saksi-saksinya memang ada, terus kemudian juga bukti-bukti lain berkaitan dengan masalah surat, ya, termasuk transkrip nilai, kemudian juga perkuliahan dan lain sebagainya, itu sudah ada. Apalagi yang diragukan lagi? Makanya kemarin inilah kita mau kepada penyidik ya yang ada di Polda Metro Jaya, nggak usah takut-takut ya. Kemarin juga saya katakan, kalau memang ada tarik-menarik di sini orang-orang kuat, ya umumkan aja. Polda nggak usah mikir ini ada orang nih ya, Jenderal A atau Jenderal B yang ikut-ikut cawe-cawe dalam kasus ini supaya kasus ini nggak berjalan. Umumkan. Artinya kalau kita melihat dari paparan praktisi hukum, tidak ada alasan bagi Polda Metro Jaya untuk menahan-nahan kasus ini. Kecuali ada memang orang besar yang ikut bermain di belakangnya, sebagaimana yang selalu disampaikan oleh Pak Jokowi. Tetapi seharusnya dengan pertemuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo di Kertanegara, hal ini juga bisa selesai. Atau jangan-jangan memang itu yang didiskusikan ya antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi di Kertanegara, atau murni hanya karena pertemuan silaturahim biasa, atau ini juga sangat terkait dengan pernyataannya Pak Jokowi beberapa hari yang lalu terkait soal bagaimana para relawannya didorong mendukung paket Prabowo Gibran 2 periode. Wallahualam lah. Tetapi yang pasti bahwa kalau kita mau melihat murninya persoalan ini, tidak seharusnya polisi menunda-nunda. Tidak perlu takut. Apa yang ditakutkan? Justru kalau ini berlama-lama, ini bisa menjadi masalah bagi pihak Kepolisian Republik Indonesia. Masalahnya di mana? Akan semakin banyak rakyat nanti yang tidak percaya dengan kinerja kepolisian. Sebab hari ini barisan yang mempercayai Kepolisian Republik Indonesia, jujur saja ya, kita buka-bukaan, itu barisan dominan di gerbong yang mendukung Pak Prabowo dan Pak Jokowi, atau orang-orang yang ada di circle mereka. Tetapi para kucluk ini, terutama mereka ex-HTI, dia hanya menunggangi kepolisian. Dia tidak pernah percaya dari dulu lembaga-lembaga seperti kepolisian itu bagi mereka adalah togut. Itu yang harus dicatat baik-baik. Jadi jangan sampai polisi ini menganggap bahwa apa yang dia lakukan ini benar. Dengan mendengar misalnya bisikan-bisikan orang-orang besar
sebagaimana yang disinyalir bahwa di belakang para pemain penuding ijazah palsu dan pemaksulang ini ada orang besarnya. Nah, ini yang sangat berbahaya, sahabat, kalau misalnya sikap kepolisian tidak jelas. Oleh sebab itu saya rasa apapun yang kita bahas hari ini, kalau pihak kepolisian Republik Indonesia masih nyeleneh seperti ini, tidak ada gunanya. Sebab itulah wajar kalau para relawan Pak Jokowi memberikan tuntutan untuk menaikkan Panci ini supaya menjadi tersangka. Dan tentu ada masukan yang bagus dari praktisi hukum tadi, ditambahkan untuk segera dilakukan penahanan karena tentu sangat bersyarat. Jadi saya kira demikian ya, tidak perlu kasus ini digoreng-goreng lagi karena ini akan semakin membuat bangsa ini semakin runyam Pak Polisi. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.